Perhatikan gambar organ pernapasan berikut ini. Proses pernapasan yang terjadi pada organ Y adalah, kita tahu di sini organ Y adalah rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan juga rambut hidung. Selaput lendir berfungsi untuk menyesuaikan suhu udara pernapasan dengan suhu tubuh. Kemudian rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama dengan udara pernapasan. Sehingga proses pernapasan yang terjadi pada organ Y atau rongga hidung adalah A. Penyesuaian suhu udara pernapasan. Perhatikan pernyataan tentang pembuluh darah pada manusia berikut ini. Yang pertama, denyut tidak terasa. Kedua, terdapat satu katup dekat jantung. Yang ketiga, banyak mengandung CO2 kecuali vena pulmonalis. Dan keempat adalah letak jauh dari permukaan tubuh. Dari pernyataan tersebut, kita diminta untuk menentukan ciri-ciri pembuluh vena. Untuk menjawabnya, kita bisa menganalisis dari pernyataan-pernyataan yang disediakan. Kita mulai dari pernyataan nomor 1, yaitu denyut tidak terasa. Pembuluh nadi memiliki denyut yang tidak terasa, sehingga pernyataan nomor 1 benar. Pembuluh yang dapat dirasakan denyutnya adalah pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Kemudian nomor 2, terdapat satu katup di dekat jantung. Satu katup di dekat jantung ini dimiliki oleh pembuluh nadi atau pembuluh arteri, sehingga pernyataan nomor 2 salah. Sedangkan pembuluh vena memiliki banyak katup di sepanjang pembuluhnya. Hal ini berkaitan dengan vena yang bekerja membawa darah dari jaringan atau seluruh tubuh menuju ke jantung. Vena dalam bekerja ini melawan adanya gaya gravitasi, sehingga dengan banyak klep akan menjaga agar aliran darah yang menuju ke jantung tidak kembali ke arah sebaliknya. Kemudian pernyataan nomor 3, banyak mengandung CO2 kecuali vena pulmonalis. Seperti dijelaskan tadi bahwa pembuluh vena berfungsi untuk mengalirkan darah dari jaringan atau seluruh tubuh menuju ke jantung sehingga banyak mengandung CO2. Kecuali pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru menuju ke jantung yang banyak mengandung O2, sehingga pernyataan nomor 3 benar. Kemudian pernyataan nomor 4, letaknya jauh dari permukaan tubuh. Pembuluh yang memiliki letak jauh dari permukaan tubuh adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, sedangkan vena letaknya dekat dengan permukaan tubuh, sehingga pernyataan nomor 4 adalah salah. Jadi, yang menjadi ciri-ciri pembuluh vena adalah denyut tidak terasa dan banyak mengandung CO2 kecuali vena pulmonalis. Nomor 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut merupakan gambar nefron ginjal. Proses yang terjadi pada bagian P adalah, bagian P di sini adalah tubulus contortus proximal, yang berfungsi dalam proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Penyerapan kembali zat-zat yang masih bermanfaat bagi tubuh. Perhatikan soal berikut. Pada soal disajikan sebuah gambar, yaitu diagram potongan melintang otak. Pertanyaannya adalah, bagian otak yang berfungsi sebagai pusat keseimbangan tubuh ditunjukkan oleh gambar nomor. Kita ingat kembali bahwa bagian otak yang berfungsi untuk mengatur pusat keseimbangan tubuh adalah otak kecil, atau biasa disebut dengan cerebellum. Otak kecil atau cerebellum pada gambar ditunjukkan oleh nomor 2, sehingga jawabannya adalah B. Untuk gambar nomor 1 ini merupakan cerebrum
atau otak besar yang berfungsi untuk mengatur semua kegiatan tubuh. Kemudian gambar nomor 3 ini adalah talamus yang berfungsi untuk meneruskan impuls ke pusat saraf. Kemudian gambar nomor 4 adalah pons farolli yang merupakan bagian dari otak belakang yang berisi serabut-serabut saraf yang berfungsi untuk menghubungkan lobus kiri dan kanan otak kecil, serta menghubungkan otak kecil dengan korteks otak besar. Perhatikan gambar penampang melintang akar berikut ini. Bagian P berfungsi untuk, kita lihat di sini bagian P adalah berkas pengangkut berupa xilem. Xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah. Sehingga jawaban yang tepat adalah D.